Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Ya, multimedia kita ada agak sedikit bermasalah, tapi saya berharap itu tidak akan mengurangi semangat kita, amin. Kita mau tetap fokus, kita mau tetap mengarahkan perhatian kita untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Hari ini saya masih melanjutkan seri kitab surat Petrus. Kalau beberapa waktu yang lalu kita sudah sampai kepada 1 Petrus pasal yang ketiga, kita akan melanjut ke 1 Petrus pasal yang keempat. Kita buka 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ketujuh. Kita akan baca bersama 2 ayat. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ayat yang ketujuh ini dibuka dengan kalimat oleh Petrus, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Maksudnya Bapak Ibu Saudara, bukan sekedar dunia ini bentar lagi mau hancur, mau kiamat gitu ya. Tapi bahwa segala sesuatu itu sedang menuju kepada tujuan yang terakhir dari rencana Tuhan. Dunia sedang bergerak kepada klimaksnya, yaitu nanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dengan kata lain, Petrus juga sedang berkata bahwa hidup ini singkat. Itu sebabnya arah hidup harus jelas. Gak boleh hidup sembarangan. Kita harus tahu untuk apa kita hidup. Itu sebabnya hari ini saya beri tema bagaimana kita harus hidup sebagai orang percaya di masa yang singkat ini. Nah, yang pertama kita akan baca kembali 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Yang pertama, hidup dalam doa yang sungguh. Saya percaya kita semua mengerti bahwa doa itu punya kekuatan yang luar biasa. Amin. Amin. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Pada umumnya, ini pada umumnya ya, bukan fakta yang absolut. Perempuan, ibu-ibu itu lebih banyak berdoa daripada bapak-bapak dan laki-laki. Betul apa betul? Enggak. Coba saya tanya dulu, mana lebih banyak Biel berdoa atau mama? Mama, itu contoh ya. Kita temukan satu case, berarti memang lebih banyak berdoa perempuan. Tapi Bapak Ibu Saudara, perempuan, ibu-ibu itu terkadang lebih gak pintar jaga pikiran. Betul Bapak-bapak? Oh, berarti gak betul ya. Banyak ibu-ibu dia bisa berdoa 30 menit sehari. Ada yang 1 jam, ada mungkin yang 2 jam, 3 jam gitu ya. Dia pintar berdoa, tapi dia juga pintar ngingat kesalahan suaminya. Ya. Pintar berdoa, tapi tidak pintar jaga hati. Itu yang banyak kasus yang dialami oleh perempuan, ibu-ibu. Sedangkan laki-laki dia lebih bisa menguasai pikirannya, tapi kadang malas berdoa. Walaupun seperti yang saya bilang tadi, ini enggak mutlak. Ada juga bapak-bapak yang sangat rajin berdoa. Papa saya itu rajin berdoa. Ya. Jadi ini enggak mutlak gitu. Tapi banyak case itu bapak-bapak itu lebih bisa menjaga pikiran, tapi kurang suka berdoa. Tapi Bapak Ibu Saudara, yang mau ditekankan di sini, sepenting
sepenting berdoa, sepenting itu juga menjaga pikiran. Amin. Kadang kan kita yang penting udah doa aku 1 jam. Habis itu pikirannya kacau, gak peduli dia. Tapi firman Tuhan berkata, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Di situ ada kata kuasai dirimu. Arti kuasai dirimu di sini Bapak Ibu Saudara adalah berpikir jernih, menjaga pikiran dan emosi. Contoh, ada percekcokan antara 2 sahabat, antara suami dan istri. Pikiran harus tetap dikendalikan. Dengan kata lain, kuasailah dirimu artinya disiplinlah dalam berpikir. Seperti yang saya katakan tadi, sepenting itu berdoa, maka sepenting itu juga menjaga pikiran. Di situ juga ada kata tenang. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Tenang di situ maksudnya waspada, berjaga-jaga, sadar. Kalau secara harafiahnya itu enggak mabuk. Tapi kalau kita terjemahkan hanya sekedar tenang, itu artinya terlalu sempit. Karena sebenarnya tenang yang dimaksud di sini mengandung unsur berjaga-jaga. Jadi dalam tenang, tetapi harus tetap berjaga-jaga. Itu yang dimaksud dengan tenang di sini, nepo, yang beberapa waktu lalu sudah dijelaskan Bapak Gembala ya. Jadi tenang yang dimaksud di sini bukan sekedar tenang, tapi juga harus berjaga-jaga. Nah, dikatakan supaya apa? Supaya kamu bisa berdoa. Bapak Ibu Saudara, ada orang yang dia bisa berdoa panjang-panjang, tapi sebenarnya dia munafik supaya hanya dilihat orang. Tapi konteks dari ayat ini adalah bukan jagalah pikiranmu, kuasailah dirimu supaya kamu bisa berdoa. Bukan hanya sekedar supaya bisa berdoa. Firman Tuhan berkata orang yang munafik sekalipun bisa berkata-kata di dalam doanya, betul? Bisa berdoa tapi hanya mungkin dilihat orang. Tapi konteks dari supaya kamu bisa berdoa di sini adalah supaya doamu efektif. Jadi kita tidak hanya berdoa begitu saja mengeluarkan kata-kata kepada Tuhan, mengeluarkan permohonan kepada Tuhan. Tetapi yang dimaksud dengan ayat ini adalah supaya doamu efektif. Itu sebabnya kedua hal ini begitu penting. Mendisiplinkan pikiran, menjaga emosi. Supaya apa? Supaya doamu efektif. Supaya doamu berkuasa. Orang yang habis berantem, itu kalau gak jaga pikiran, bisa gak berdoa? Susah ya. Kita harus tenangkan dulu pikiran kita. Kuasai dulu diri kita. Kemudian kita berdoa. Dan kita bisa terkoneksi dengan Tuhan. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara dalam Markus 11 ayat 25. Mari kita buka Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahanmu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus pernah mengajar, kalau kamu mau berdoa, kata Tuhan, ampuni dulu kesalahan-kesalahan orang lain terhadap kita. Supaya apa? Supaya dosa kita, kesalahan kita juga diampuni oleh Bapa di surga. Kalau kita melihat di ayat sebelumnya, di ayat 23 dan di ayat 24, ini berbicara tentang doa yang efektif, doa yang berkuasa. Ayat 23 berkata begini, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah, asal ia jangan ragu, maka hal itu akan terjadi kepadanya, akan diberikan kepadanya. Ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka
hal itu akan diberikan kepadamu. Ini menggambarkan betapa powerfulnya kuasa doa. Tetapi apa yang Tuhan ajarkan di ayat 25? Tetapi sebelum kamu berdoa, sebelum kamu meyakini ayat 23 dan 24, kamu harus mengampuni dulu kesalahan orang lain. Supaya apa? Supaya kesalahanmu diampuni. Semua kita punya kesalahan. Hamba Tuhan, pendeta, pelayan sekalipun semua punya kesalahan. Supaya kesalahanmu diampuni Bapa di surga. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi kalau kesalahan seseorang tidak diampuni? Dosanya tetap, betul ya? Ketika kesalahan kita tidak diampuni, artinya dosa kita tetap. Artinya Bapak Ibu Saudara, ketika kita tidak mengampuni, dosa kita tetap. Singkatnya begitu ya, ngerti ya? Ketika kita tidak mengampuni, dosa kita tetap. Dalam kitab Yesaya berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang menjadi pemisah adalah apa? Kesalahanmu. Yang membuatnya tidak mendengar adalah segala dosamu. Jadi begini, ada orang yang berseru-seru kepada Tuhan, tetapi tidak Tuhan dengar. Kadang kita pikir Tuhan ini budek gitu ya. Kok gak didengar Tuhan doaku? Tapi terkadang yang menjadi masalahnya adalah karena ada dosa. Kita memang mungkin minta ampun sama Tuhan. Tetapi kuncinya tadi di dalam Markus ayat 25 tadi. Kalau kita tidak mengampuni, maka dosa kita tetap. Maka dosa itu akan menjadi penghalang dari doa-doa. Percuma Bapak Ibu Saudara kita berdoa setiap Jumat, percuma kita berdoa panjang kali lebar, tapi ketika kita tidak mengampuni, itu akan membuat penghalang atas jawaban doa-doa kita. Itu sebabnya yang tidak mau mengampuni. Amin. Supaya doanya efektif. Ada seorang Bapak Ibu Saudara yang kami layani. Kami seringlah melayani yang seperti ini. Doakanlah kami Bapak Gembala, Ibu Gembala. Adalah mungkin pergumulan gitu lah, entah sakit, entah keadaan ekonomi, entah keluarga. Terus kami nasihati, ya udah kamu mengampuni. Susah kali mengampuni. Terlalu sakit yang dibuat kepada saya. Maka sebenarnya tidak ada gunanya kami berdoa untuk orang yang seperti itu. Karena dia sendiri yang membuat penghalang. Sia-sia kita berdoa sampai berbuih-buih kepada Tuhan, tetapi kita tidak mau mengampuni, pikiran kita itu penuh dengan kebencian, maka sia-sia. Apa yang terjadi di Markus ayat 23 dan 24 tadi tidak akan terjadi dalam hidup kita. Kuasa doa itu tidak akan nyata dalam hidup kita. Kenapa? Karena ada penghalang. Saya pernah mendengar kisah khotbah ya dari seorang yang bernama Daud Tony. Dia berkata begini, misalnya ada pelakor nih ya, dia ini suami orang, suaminya dipelet entah di apa guna-gunain gitu ya. Kemudian Daud Tony ini berkata begini, si dukun itu akan kasih saran kepada si pelakor ini, kamu harus membuat istrinya semakin benci kepada suaminya, maka ikatan pelet itu akan semakin kuat. Ini dari cerita dari seorang dukun loh ya. Jadi kuncinya katanya supaya ikatan peletnya makin kuat, harus semakin benci dibuat istrinya kepada suaminya. Nah, tapi ada cara cepat, gak usah nunggu 5 tahun biar lepas gitu ya. Apa itu? Mengasihi tanpa syarat. Sesakit-sakit yang dibuat suaminya, ketika istrinya mengampuni, maka doanya akan begitu berkuasa.
Bapak Ibu Saudara, kami juga pernah melihat ada sepasang suami istri. Suami sudah begitu sangat kritis, sangat-sangat kritis, koma tidak sadar. Tetapi apa yang dilakukan oleh istrinya? Aku mengampunimu, Pak. Ketika dia berkata seperti itu, suaminya sadar betapa luar biasanya kuasa pengampunan itu mempengaruhi kuasa doa. Tapi ada orang yang minta doa, tapi pikirannya penuh dengan kebencian. Maka doanya ini tidak akan menjadi efektif. Walaupun kita nangis banyak air mata. Tetapi ketika pikiran kita sehat, kita dapat menguasai pikiran kita benar, kita disiplinkan pikiran kita, maka kita akan menjadi pendoa-pendoa yang dahsyat. Amin. Saya percaya kita semua yang di sini pasti mau punya kehidupan doa yang luar biasa. Miliki pikiran yang benar, pikiran yang sehat, kuasai diri, tenang, berpikir jernih, berpikir sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara. Kita harus punya kehidupan doa yang sungguh. Tapi bagaimana caranya? Harus dapat menguasai pikiran. Sepenting itu berdoa, sepenting itu juga menjaga pikiran. Amin. Yang kedua, 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Cara hidup kita di tengah hidup yang singkat ini. Yang kedua, hidup dalam kasih yang sungguh. Petrus menekankan di sini ada kalimat yang terutama. Artinya apa? Di atas segalanya kasih harus menjadi dasar orang percaya. Amin. Karunia, pelayanan, pengorbanan. Paulus berkata, kalau dilakukan tanpa kasih, sekalipun aku menyerahkan nyawaku, tetapi kalau tanpa kasih semua itu dilakukan, semua itu sia-sia. Ada di situ juga kata sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu bagaimana? Sungguh-sungguh itu tidak hanya berkata aku mengasihimu. Tapi sungguh-sungguh maksudnya harus terlihat dalam kehidupan nyata. Kalau dia salah, kita harus mengampuni. Itu bukti nyata dari kasih. Bukan hanya sekedar di mulut aku mengasihimu, tetapi bukti nyata dari kasih, kesungguhan dari kasih adalah mau mengampuni, mau berkorban, mau menolong. Itu adalah praktek nyata dari kasih. Itulah yang dimaksud dengan mengasihi sungguh-sungguh. Berikutnya, kasih menutupi banyak dosa. Petrus mengutip Amsal 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Ini bukan berarti kita pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak ada yang terjadi. Tetapi apa yang dimaksud dengan menutupi segala pelanggaran? Kita tidak mengumbar aib orang. Kita tidak mempermalukan orang yang salah ke semua media, ke semua orang. Kita mengampuni, itulah bentuk menutupi kesalahan. Kasih. Dan Petrus berkata, engkau harus hidup dalam kasih yang sungguh-sungguh. Karena kasih menutupi kesalahan, menutupi pelanggaran, menutupi dosa. Di Amsal 10 ayat 12 berkata tadi, kebencian menimbulkan pertengkaran. Tetapi kasih mengcover, bahkan kasih sanggup memulihkan hubungan yang retak. Amin. Betapa luar biasanya kasih. Itu sebabnya dikatakan kasih dapat menutupi dosa, menutupi pelanggaran, sehingga tidak makin menyebar dosa ini, tidak makin bercabang, tidak makin bertumbuh. Dan itulah cara hidup yang Tuhan mau dalam kehidupan kita yang singkat ini. Amin.
Firman Tuhan tadi berkata hidup ini singkat. Dan cara hidup yang Tuhan mau adalah harus hidup dalam kasih yang sungguh. Dosa yang seharusnya menghasilkan perpecahan ditutupi dengan sikap mengampuni yang penuh kasih. Bapak Ibu Saudara, kita di sini mungkin ada banyak dan pasti banyak perbedaan temperamen, karakter, betul ya? Kita sudah belajar ada 4 temperamen, ada sanguin, ada kolerik, ada plekmatik, ada melankolis. Masing-masing temperamen ini punya kekuatan, masing-masing punya kelemahan. Orang kolerik itu orangnya maunya cepat, tegas, tapi maunya harus cepat semua, keras kepala kadang. Ada orang plekmatik, si sabar, ya, tapi kadang slow motion, ya, agak lambat, pasif. Ada yang melankolis, perfeksionis, orang-orang setia, tapi kadang baperan, ya. Ada juga sanguin, ya, suka ngobrol, bisa menghidupkan suasana, tapi kadang tidak konsisten, ya. Ada perbedaan, masing-masing itu punya kekuatan, tapi masing-masing itu punya kelemahan. Semua kekuatan ini diperlukan untuk pembangunan tubuh Kristus. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara, setiap kekuatan ini disertai dengan kelemahan. Kadang kelemahan ini bisa menjadi membuat pecah. Bapak Ibu Saudara, perhatikan. Pernah melihat air dan minyak? Pernah ya? Kalau kita memasak, misalnya kita tumis bawang, terus kita taruh air. Biasanya apa yang terjadi? Tetap terpisah ya, akan ngambang minyak, betul? Karena apa? Karena perbedaan sifat molekulnya. Ya, jadi minyak dan air itu berbeda, ya. Seperti kita, masing-masing kita itu berbeda temperamen, karakternya berbeda-beda, ya. Air dan minyak, Bapak Ibu Saudara, itu berbeda molekulnya. Tapi air dan minyak itu diperlukan. Untuk membuat kulit cantik, lembab, itu perlu air dan minyak. Tapi menyatukan ini bagaimana? Diperlukan namanya emulsifier. Pernah nggak lihat di body lotion ada komposisi emulsifier? Pernah lihat? Nggak pernah ya. Nanti coba lihat body lotionnya ya. Kalau dia yang water based, yang campuran air dan minyak, kita akan melihat ada namanya di situ emulsifier. Pernah melihat Blue Band? Pernah ya? Nanti juga perhatikan Blue Band itu, ada nanti di situ namanya emulsifier. Anak kimia bukan? Pernah dengar emulsifier ya kan? Tahu lah ya, ini tahu pasti Deborah ini apa itu emulsifier. Emulsifier itu adalah satu bahan yang mengikat air dan minyak sehingga mereka bisa menyatu. Bahkan menghasilkan produk yang baru yang bagus. Contohnya tadi body lotion tadi. Bagus untuk kulit, air itu diperlukan, minyak itu diperlukan kulit supaya kulit kita sehat. Tetapi harus disatukan, harus saling berikatan. Pakai apa? Emulsifier. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalaulah saya umpamakan air ini adalah orang yang tenang, tapi agak lambat, orang yang bijaksana. Minyak ini adalah orang yang pengen cepat-cepat semua, tapi orang tegas. Kedua ini diperlukan, orang tegas diperlukan, tapi orang yang lemah lembut itu juga diperlukan. Tapi masing-masing punya kelemahannya masing-masing. Nah, bagaimana menyatukan ini? Mereka dua ini penting. Nah, kita buka dulu Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, kasih adalah emulsifier rohani. Saya diperlukan, Sam diperlukan, Biel diperlukan, tapi kami berbeda karakternya.
Tapi apa yang bisa membuat kami bisa saling menerima? Kasih. Itulah yang akan mengikat kita, mengikat keluarga, mengikat jemaat. Untuk bisa saling menerima harus ada kasih yang akan mengikat dan menyempurnakan. Itu sebabnya dikatakan perlu sungguh-sungguh kasih. Sebab kasih menutupi banyak dosa, banyak pelanggaran, banyak kesalahan. Kasih membuat kita bisa saling menerima. Saya tidak harus menuntut Bapak Ibu Saudara seperti saya. Bapak Ibu Saudara tidak harus menuntut saya seperti Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena ada kasih. Kita bisa saling menerima. Amin. Anak saya Jojo, dia temperamennya kelihatannya ya, memang kalau kecil masih kita mungkin berubah gitu ya. Tapi untuk saat ini yang saya lihat, dia orangnya pragmatik. Orang agak tenang ya. Dan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari kami adalah setiap pagi, karena dia orang yang pragmatik, proses dia dari bangun tidur menuju kamar mandi untuk mandi itu harus melewati drama yang panjang. Kalau saya semuanya maunya harus serba cepat. Gitu. Saya bisa bangun langsung beraktivitas. Tapi ternyata anak saya berbeda temperamennya. Kadang karena kita nggak mengerti, kita pikir dia yang malas bangun. Tetapi semakin kita belajar, oh ternyata ada cara untuk menggerakkan si pragmatik ini. Terus saya belajar minggu lalu ya. Saya belajar tuntaslah ini, kayaknya sudah terlalu panjang drama kehidupan kami ini setiap pagi, pikir saya. Saya harus benar-benar mempelajari bagaimana cara menghadapi anak pragmatik, khususnya anak ya. Kemudian saya mendapati ilmunya ya. Si pragmatik itu memang pemanasannya agak lambat. Ya. Terus dia supaya dia bergerak, dia harus dimotivasi. Ya. Pergerakannya didasarkan kepada motivasi. Sementara si kolerik dia penuh dengan motivasi. Dia bisa bergerak sendiri. Akhirnya cara saya membangun di Jojo minggu ini agak berubah. Saya tidak langsung suruh dia, Jo bangun, mandi. Enggak. Cepat mandi itu akan justru membuat si pragmatik makin ngisut. Kalau kita bilang cepat mandi, akan ngisut. Tetapi kalau kita peluk dia, kita kasih dia kasih sayang, terus kita motivasi dia, maka ya dia akan gerak sendiri. Sekarang pertanyaannya, kita sudah tahu kasih itu sebagai pengikat. Adalah terjadi satu problem, satu kesalahpahaman atau ketidakcocokan. Pertanyaannya sekarang, siapa yang harus mengalah? Gitu ya. Kalau di ibadah pasutri, Bapak Gembala, kalau kami ibadah pasutri, Bapak Gembala sering bilang yang harus mengalah adalah suami. Karena suami adalah representatif dari Kristus yang mau mengalah. Tapi Bapak Ibu Saudara, tidak selamanya. Oh, firman Tuhan berkata dalam Galatia 6 ayat 1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh yang lemah lembut. Tidak ada yang salah suami mengalah gitu ya. Tapi ada case mungkin suaminya belum bertobat gitu ya. Firman Tuhan ini mengajarkan yang lebih dewasa, yang lebih rohanilah yang harus mengalah, yang harus banyak bersabar. Seperti kasus saya dan Jojo tadi, tidak mungkin saya yang memaksakan dia. Oh, engkau harus mengerti mama, mama ini orang cepat-cepat, gak masuk otaknya itu. Tapi kalau saya sudah lebih bisa mengendalikan sifat saya yang cepat-cepat itu dengan memberikan dia mungkin motivasi supaya dia bergerak. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ketika kita menghadapi perselisihan, ketika kita menghadapi ketidakcocokan, siapa yang harus mengalah? Yang merasa dirinya lebih rohani. Saya percaya kita semua di sini mau dianggap dewasa, betul? Semua kita mau dianggap dewasa secara rohani.
Dan tanggung jawab seseorang yang sudah merasa dirinya dewasa secara rohani adalah harus mau mengalah demi hubungan tetap baik. Tidak selamanya kita harus saling menuntut. Kadang bukan masalah benar atau salah, tapi respon. Orang yang bisa menunjukkan respon yang baik, disitulah terlihat kualitas kedewasaannya. Amin. Yang kedua, itu sebabnya yang kedua adalah harus mengasihi dengan sungguh-sungguh. Hidup dalam kasih yang sungguh. Yang ketiga, bagaimana kita harus hidup dalam waktu yang singkat ini. Ayat yang ke-10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus, ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Nah, karunia adalah pemberian khusus dari Tuhan kepada setiap kita. Tidak ada satupun yang tidak diberikan karunia. Ada yang diberi satu, ya, tapi ada mungkin yang diberi dua, ada yang diberi 5 sesuai dengan kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dikatakan tadi, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan coba sekali lagi semua baca Alkitabnya. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia. Masing-masing kita itu diberi karunia yang berbeda-beda. Ada yang pandai mengajar, ada yang pandai menginjil, ada yang pandai memimpin, ada yang pandai bernyanyi, ada yang pandai main musik, ada yang pandai ngajak-ngajak orang. Punya karunia masing-masing. Dan Tuhan berkata, hendaklah masing-masing melayani sesuai dengan karunia. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Tuhan tidak memaksa kita untuk melakukan segala sesuatu. Itu sebabnya enggak usah merasa bersalah kalau tidak semua hal kita bisa lakukan. Tapi yang Tuhan mau tegaskan di sini adalah engkau punya karunia, hendaklah engkau melayani sesuai dengan karunia yang Tuhan sudah anugerahkan di dalam hidupmu. Tuhan tahu kemampuan kita terbatas. Karena itu Tuhan memberi karunia kepada orang itu berbeda-beda. Supaya apa? Supaya yang ini melakukan yang ini melakukan yang ini. Kita ini kan tubuh Kristus, betul ya? Ada yang rambut, ada yang kaki, ada mungkin kuku, ada mungkin tai lalat gitu ya. Ada dia perannya apa? Bulu mata gitu ya. Tapi ada yang tangan, ada yang kaki. Berbeda-beda. Tapi kita semua ini satu tubuh di dalam Kristus. Kenapa karunia ini berbeda-beda Bapak Ibu Saudara? Supaya apa? Supaya kita bisa saling melengkapi. Ya, supaya kita saling melengkapi. Ada yang dipercayakan jadi gembala. Ada yang dipercayakan dia memang pergi dari satu kota ke kota B, ke kota C, keliling-keliling gitu ya. Ada yang dipercayakan Tuhan pintar masak. Ada yang dipercayakan Tuhan pintar jualan. Kalau saya mungkin jualan gak laku-laku jualan saya. Di situ semua. Enggak. Kalau datang yang mau beli lari saya gitu ya. Tapi mungkin ada orang yang apapun dijualnya laku aja semua gitu ya. Beda-beda. Kita tidak harus memaksakan diri seperti orang lain.
Ya, ada orang pintar pretelin semua alat-alat elektronik. Ada orang dipegangnya makin rusak, betul? Ya. Tapi dia suka menolong, itu ya. Jadi berbeda-beda karunia yang Tuhan percayakan. Tetapi ini semua untuk saling melengkapi dan Tuhan katakan, hendaklah masing-masing melayani sesuai dengan karunia. Yang berikutnya di situ dikatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus. Sebagai apa? Pengurus, pengelola. Karunia itu bukan kita yang hasilkan sendiri, tetapi kita dipercayakan oleh Tuhan. Dan Tuhan berkata, hendaklah tiap orang menjadi pengurus yang baik. Masing-masing nih kita sudah dikasih karunia Tuhan, oleh Tuhan. Ada karunia untuk mengajar. Tuhan menghendaki kita harus menjadi pengurus yang baik. Bukan hanya sekedar kita tahu, oh aku punya karunia ini, ya udah gitu. Tetapi Tuhan berkata, hendaklah engkau menjadi pengurus yang baik, menjadi pengelola yang baik. Kadang kita Tuhan percayakan mungkin yang besar, maka yang besar itu harus kita kelola dengan baik. Ada mungkin yang kecil, tapi yang kecil itu pun harus kita kelola dengan baik. Paulus pernah berpesan kepada Timotius, 1 Timotius 4 ayat 14. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara, Paulus tidak hanya menyurati Timotius satu kali. Dia dalam surat yang kedua kepada Timotius, dia ingatkan kembali. 2 Timotius 1 ayat 6. Karena itu, kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu. Dalam 1 Petrus tadi dikatakan, engkau harus menjadi pengelola yang baik dari apa yang Tuhan percayakan. Engkau diberikan kemampuan untuk memimpin worship, engkau harus menjadi pengelola itu yang baik. Engkau diberikan kemampuan untuk belas kasih, engkau harus mengelola karunia itu dengan baik. Firman Tuhan berkata, pesan Paulus kepada Timotius, jangan engkau lalai mempergunakan karunia itu. Diulangi lagi, kobarkan karunia itu. Sepenting itu ternyata kita tidak boleh melalaikan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kadang ada orang tidak memakai karunia apa yang ada padanya, mungkin karena satu tidak tahu dia punya karunia itu. Tapi yang kedua bisa karena malas. Itu sebabnya dalam perumpamaan talenta, yang satu kan itu menyembunyikan, yang 2 dan 5, yang dikasih 2 dan 5 itu mengembangkan apa yang Tuhan sudah berikan kepadanya. Tetapi yang satu apa yang dilakukannya? Dia sembunyikan, dia kubur. Terus apa dia bilang? Engkau Tuhan yang jahat, engkau hanya mengambil apa yang tidak engkau kerjakan. Dan apa yang dikatakan oleh tuannya, hai engkau hamba yang jahat dan malas. Tuhan sudah percayakan, tapi ternyata didapati dia tidak menjadi pengurus yang baik dalam karunia yang Tuhan sudah berikan kepadanya. Tadi ayat ini dimulai dengan bahwa hidup ini singkat. Dan Tuhan mau apa yang Tuhan sudah kasih kepada kita, kita kelola dengan baik. Kalau engkau orang yang suka berdoa, maka doalah untuk jemaat, doalah untuk keluarga, doalah untuk bangsa ini. Itu artinya engkau sedang tidak lalai mempergunakan karunia yang ada padamu. Engkau sedang menjadi pengurus yang baik dari karunia yang Tuhan percayakan kepadamu. Ada orang yang sama-sama diberi karunia mengajar, tapi ada satu orang yang dia mampu berdiri mengajar di depan ribuan orang, di depan orang-orang dewasa gitu ya. Tapi satu orang, yang satu lagi dia berdiri di depan 50 orang aja, dia udah gemetar, gak sanggup.
Tapi ternyata kalau dia di dalam komsel, dia bisa mengajar dengan baik. Dia di sekolah minggu, dia bisa mengajar dengan baik. Artinya Bapak Ibu Saudara apa? Tidak masalah kita dalam skala yang besar atau skala yang kecil. Kalau Tuhan memberikan kita karunia untuk mengajar, pesan firman Tuhan, jangan lalai. Ada orang kan ngomong dia nggak ngerti orang gitu ya. Tapi ada orang, dia bisa membuat orang mengerti, nah itu karunia. Karunia mengajar itu tidaklah harus berdiri di depan ribuan orang, di depan orang banyak, baru disebut punya karunia mengajar. Ketika engkau bisa mengajari anak-anak kecil, ketika engkau bisa mengajar di komsel, artinya engkau juga sudah punya karunia mengajar. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, dalam jemaat ini saya percaya banyak orang punya karunia mengajar. Bukan hanya Bapak Gembala yang punya karunia mengajar. Karena dalam skala-skala kecil ternyata banyak jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini bagus mengajar. Hanya karena tidak berdiri di depan ini mungkin bukan berarti saudara tidak punya karunia itu. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, kamu harus menjadi pengelola yang baik dari karunia itu. Ketika kita mengerti konsep yang benar, maka ternyata dalam jemaat Tuhan ini sungguh-sungguh banyak orang yang punya karunia untuk mengajar. Mengajar di mana? Mengajar di youth, mengajar di komsel, seperti yang saya katakan tadi, mengajar di anak-anaknya, pintar dia buat cerita, pintar dia mengajari. Begitu juga Bapak Ibu Saudara dengan karunia-karunia yang lain, harus dikelola dengan baik. Mungkin saudara punya karunia belas kasih. Ada di sini yang punya karunia belas kasih. Kemarin kan youth kan sudah apa kan? Sudah tes apa kan? Tes karunia. Siapa yang punya karunia belas kasih? Kemarin banyak. Iya. Yang punya karunia belas kasih. Nah, orang yang punya karunia belas kasih ini biasanya adalah orang yang pengen nolong orang. Gak tahan dia lihat orang menderita. Pengen ditolong semua orang. Tapi Bapak Ibu Saudara, hanya karena engkau gak punya uang 1M, engkau melalaikan karuniamu itu. Hanya karena kita gak punya uang 1M, jadinya kayaknya udah pendam lain nih, karunia belas kasih ini. Ada orang kan lihat yang menderita, biasa aja dia gitu. Saya kadang lihat orang menderita, hidup biasa aja gitu. Tapi kalau Pak Gembala, pantang dia diapain, langsung dia kasihan lihat orang. Kalau saya masih agak lebih, biar aja kali gitu. Tapi kalau Pak Gembala ini lihat orang yang susah, langsung hatinya terenyuh. Itu sebabnya karunia belas kasihan itu enggak nunggu harus kamu punya uang 1M. Tapi kalau memang Tuhan udah kasih itu di sini, satu orang pun engkau tolong, engkau sedang tidak lalai mempergunakan karunia itu. Amin. Saya sering berkata, di sini kita ada, saya up lagi ini ya, ada anak asuh. Ya, ada program anak asuh di gereja kita ini. Yang punya belas kasih, yuk bergabung. Gak usah harus tunggu punya uang 1 miliar, 100 juta, 200 juta. Punya uang 1 juta saja, bahkan 100.000 sudah bisa menyalurkan karunia ini. Amin. Jangan lalai, semakin kita mengerjakannya, semakin Tuhan akan percayakan yang lebih besar. Ingat, dalam perumpamaan talenta ada yang 2, ada yang 5. Ketika mereka mengerjakannya, 5 menjadi 10, betul? 2 menjadi 4. Bahkan Tuhan mengambil yang 1 itu dikasih ke yang 5. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Semakin kita giat mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, semakin Tuhan akan tambahkan kemampuan, karunia kepada kita. Jadilah pengurus yang baik. Memang ada orang yang begini, dia bisa WL, dia bisa singer, yalah sama itu. Dia bisa main musik, dia bisa mengajar, dia bisa menolong, dia bisa memimpin, dan banyak karunia lain. Tapi memang ada orang, cuma 1 memang karunianya, cuma bisa senyum. Itu pun Bapak Ibu Saudara, pergunakanlah. Dia kalau datang ke satu ruangan, dia langsung senyum, semua orang jadi teduh.
pergunakanlah kasih karunia itu. Oh, Pak Naga katanya, betul Pak Naga punya karunia membuat orang tenang. Pergunakanlah, ada orang kan mutu aja dari apa, serius mukanya gitu ya. Yang satu dipercayakan, gak harus iri kepada yang banyak. Karena itu memang Tuhan yang mempercayakan. Tapi yang 5, gak usah sombong, amin. Karena itu juga karena dikasih karunia Tuhan gitu ya. Bukan karena kemampuan kita sendiri, makanya kita bisa menghasilkan itu, tapi itu karunia. Banyak macam-macam karunia. Nanti mungkin secara khusus bisa dibahas gitu ya. Atau mungkin nanti kita bisa tes karunia. Oh, supaya apa? Supaya tidak lalai. Ada orang, dia gini aja berdiri di depan, semua orang langsung siap gerak. Ada orang udah ngomong pun dia nggak teratur. Artinya dia gak punya karunia memimpin. Ya. Ada orang langsung matanya aja main, semua langsung teratur. Nah, karunia memimpin ini pakailah. Itu diperlukan. Ada orang nyanyi dia bernapas saja bagus suaranya, enak didengar. Betul ya? Ada orang dia udah, tapi tetap aja bising. Engkau tidak harus melayani sebagai WL ya. Firman Tuhan berkata, layani sesuai dengan karunia. Tidak usah memaksakan diri, tidak usah kecil hati, tidak usah minder. Kita yang sudah tes, anak-anak muda yang sudah tes karunianya masing-masing. Yuk gali, baca kemarin apa yang menjadi karuniamu. Dan seperti pesan Paulus kepada Timotius, jangan lalai. Amin. Engkau diberi karunia oleh Tuhan untuk mengajar. Mengajarlah. Sebab perlu tubuh Kristus mendapatkan pengajaran. Engkau dipercaya menolong, tolonglah orang. Engkau dipercayakan memimpin, pimpinlah dengan bijaksana. Amin. Ada 3 hal tadi di sini. Dalam waktu yang singkat ini, bagaimana kita harus hidup? Yang pertama, kita harus hidup dalam doa yang sungguh. Bagaimana kita bisa hidup dalam doa yang sungguh? Pikiran harus benar, pikiran harus sehat. Yang kedua, kita harus mengasihi dengan sungguh. Kasih harus menjadi pengikat. Perbedaan itu boleh terjadi, amin. Perbedaan itu boleh ada, tetapi kasih harus menjadi pengikat. Yang ketiga, kita harus melayani dengan sungguh. Jadilah pengurus yang baik dalam karunia yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita. Amin. Firman Tuhan sampai di sini. Saya undang pemain musik.